Maulaya sallim ala habibika huwal habibul ladzi ahwali muhtahimi Baitul Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, yang insya Allah muliakan, tidak lupa kepada ibu dan bapak guru yang saya hormati, serta teman-teman sekali yang insya Allah muliakan. Puji syukur bagi kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka memperingati hari dilahirkannya baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi ciri bahwa kita telah bisa berkumpul bersama di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau selalu menjadi panutan kita semua. Semoga kita senantiasa selalu mengamalkan dan meneruskan ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Acara Maulid Nabi adalah salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita memperbanyak sholawat, itu adalah suatu diri kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Membahas soal cinta di sekolah, teman-teman pasti tahu apa itu cinta. Masa sekolah adalah masa-masanya cinta-cintaan, teman-teman pasti merasakannya. Di saat cinta melekat, kotoran putih pun terasa terdengar. Tapi cinta kita kepada makhluk jangan melebihi cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Memiliki hati, tidak sempurna iman seseorang dari kalian sampai diriku lebih dia cintai dari orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu kita harus lebih cinta kepada Nabi, jangan berlebihan cinta kepada manusia. Nantinya kita akan terjerumus kepada yang namanya zina. Alhamdulillah. Nantinya kita dibutakan oleh cinta. Saat kita dibutakan oleh cinta, maka larangan-larangan akan dilawan karena untuk menguatkan nafsu hawa kita. Dengan kita cinta kepada Nabi, selalu bersalawat dan beribadah kepada Allah, insya Allah hidup kita akan berkah dan dipermudah, terutama sebagai pelajar akan dimudahkannya dalam mencari ilmu. Semoga dengan acara Maulid Nabi ini kita semakin cinta kepada Rasul. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, tidak banyak yang saya bahas, semoga ada manfaatnya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menjawab salam, semoga masuk surga. Yang tidak menjawab salam, semoga tidak masuk angin.
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia dan kebaikannya sehingga kita bisa berkumpul di acara yang insya Allah diberkahi. Lalu tentunya selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan sampai kepada kita umatnya. Saya percaya hadirin sekalian adalah orang-orang yang salih dan salihat. Ada yang tahu kenapa saya yakin? Coba yang tahu angkat kepalanya. Ya, saya percaya, saya yakin kalian semua salih dan salihah. Karena ketika saya maju ke depan, saya terkesima dengan cahaya yang terpancar dari muka hadirin semua yang begitu bersinar. Cahayanya sampai menyilaukan. Subhanallah, ternyata itu sorotan cahaya dari luar. Saudara sekalian, Allah telah menitipkan cintanya mulai ketika kita bangun pagi-pagi. Setelah kita membasuh muka dengan air wudhu, Allah telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menghiasi catatan amal dan memaknai kehidupan. Maka dari itu, bersyukurlah dan berjanjilah bahwa kita semua akan membuat semuanya menjadi lebih baik. Tepuk tangannya mana sih? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Jika ditarik ke belakang, ketika Muhammad dilahirkan oleh ibunya Aminah, ada rombongan tentara gajah yang ingin menghancurkan Mekah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menghalangi dengan dilemparkannya batu-batu ke bumi layaknya hujan batu. Itulah disebut Taur Baja. Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke bumi tidak hanya ingin menikmati hidup saja. Rasul berbicara kepada istrinya, "Wahai Khadijah istriku, saya di dunia ini hanya ingin jalan-jalan saja, mengelilingi Mekah sampai Madinah menggunakan unta. Jangan lupa perbekalan buat makan siangnya, nasi goreng rumah, plus di Zam-Zam saus kacang Arab." Nah, bukan seperti itu keinginan beliau di bumi ini, melainkan beliau hendak membawa misi yang sangat agung. Beliau dilahirkan atas rencana Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada umatnya yang pada waktu itu masih mengikuti masa jahiliyah. Beliau berkorban lahir dan batin tanpa mengharap imbalan dan hanya ingin mengiring umatnya dari kegelapan menuju masa terang benderang. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam yang digiring dari zaman kebodohan menuju kebenaran sudah sepatutnya berterima kasih kepadanya. Dengan cara seperti apa? Ya, dengan mengikuti setiap sunahnya, mengikuti kebiasaannya, karena dengan begitu Rasulullah akan mencintai kita. Rasulullah pernah berkata yang artinya sebagai berikut, "Barang siapa yang mencintai sunnahku, maka dia termasuk golonganku." Demi apa? Demikian pidato dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf, jika ada kelebihan jangan dikembalikan, saya ikhlas. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya tutup pidato dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin yang saya hormati yang insyaallah Allah muliakan, Ibu dan Bapak guru yang saya hormati serta jajaran Dewan Juri yang dijajaran serta teman-teman yang saya cintai yang insya Allah muliakan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillahnya atas karunia kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka memperingati hari dilahirkannya baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW.
yang mana mudah-mudahan kita di tempat ini menjadi ciri bahwa kita telah bisa berkumpul bersama di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau menjadi panutan kita semua. Semoga kita senantiasa selalu mengamalkan dan menjalankan ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Acara Maulid Nabi adalah salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Dengan kita memperbanyak sholawat, itu adalah suatu ciri kita cinta kepada Nabi. Membahas soal cinta di sekolah, teman-teman pasti tahu dong apa itu cinta. Masa sekolah adalah masa cinta-cintaan, teman-teman pasti pernah merasakannya. Di saat cinta melekat, kucing pun berasa coklat. Tapi cinta-cinta kepada makhluk jauh lebih cinta kita kepada Nabi. Sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ilaihi min walidihi wa walidihi wa nas ajma'in. Yang artinya tidak sempurna iman seseorang dari kalian sampai diriku yang diberkahi dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Maka dari itu kita harus lebih cinta kepada Nabi, jangan berlebihan cinta kepada manusia. Nantinya kita akan terjerumus kepada yang namanya zina. Naudzubillah. Nantinya kita dibutakan oleh cinta. Saat kita sudah dibutakan oleh cinta, maka larangan-larangan akan dilawan karena untuk memuaskan nafsu. Dengan kita cinta kepada Nabi, selalu bersalawat dan beribadah kepada Allah, insya Allah hidup kita akan berkah dan dipermudah, terutama sebagai pelajar mudah dalam mencari ilmunya. Semoga dengan cara Maulid Nabi ini kita semakin cinta kepada Nabi. Hadirin yang saya hormati, tidak banyak yang saya bahas, semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wa barik taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia ini, kita telah kembali memasuki bulan Rabiul Awal, di mana bulan yang sangat istimewa, yang sangat bersejarah, yaitu bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi yang jatuh pada bulan 12 Rabiul Awal. Teman-temanku yang berbahagia, peringatan Nabi Muhammad SAW telah menjadi tradisi umat Islam sejak dulu. Walaupun dengan cara bentuk yang berbeda, namun tetap dalam konteks yang sama, yaitu mencintai baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah seseorang yang paling mulia dan seseorang yang paling berakhlakul karimah. Beliau sudah dijuluki sebagai Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Pada usia 40 tahun, Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Saudara-saudara yang berbahagia, sebagai kaum yang benar-benar mengaku hormat dan cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW, saya mari kita contoh alat-alat beliau, sunnah beliau dengan adil dan kejujuran. Dengan adanya peringatan Maulid Nabi ini, kita niatkan sebagai penghormatan atas kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Man ahya sunnati wa ahabbani man ahabbani kana fil jannah. Barang siapa yang mencintai sunnahku, maka sungguh ia telah mencintai aku, maka ia akan bersamaku di dalam surga Allah. Demikian pidato yang saya sampaikan ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Semoga kita dijadikan orang-orang yang dekat dengan Allah. Semoga kita didekatkan dengan orang-orang yang taat kepada Allah. Mohon maaf bila ada kesalahan dan hilafnya. Di dalam masjid ada Pak Haji sedang membaca salawat. Selamat merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan bandeng, ikan tenggiri, sila suka dimasak, ayo bagi-bagi. Sebab jawab salamnya kurang semangat, ayo bilang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, dewan juri dan teman-teman yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita ucapkan alhamdulillah karena Allah telah memberikan kesehatan lahir batin kepada kita semuanya sehingga dapat hadir dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Para hadirin, dewan juri dan teman-teman yang dimuliakan Allah, saya mau tanya pada teman-teman semuanya, siapa sih idola kalian? Sebagai umat Islam, idola kita adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan hari kiamat serta banyak berzikir kepada Allah. Maka dari itu marilah teman-teman kita harus banyak meneladani sikap Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana caranya? Mudah sekali teman-teman, yaitu kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nabi Muhammad memiliki sifat penyayang. Jadi bila kita meninggalkan Nabi Muhammad, kita harus mempunyai sifat penyayang. Siapa di sini yang sayang ayah dan ibu? Siapa di sini yang sayang kakak dan adik? Siapa di sini yang sayang bapak dan ibu guru? Para hadirin dewan juri dan teman-teman yang dimuliakan Allah, kita harus rukun dan saling menyayangi. Kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Kita mempunyai suri teladan yang baik, yaitu Rasulullah SAW yang harus kita syukuri. Para hadirin dewan juri dan teman-teman yang dimuliakan Allah, sebelum saya akhiri pidato ini, mari kita bersolawat sebentar. 1, 2, 3. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim ala sayyidina Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepala Staf Unggulan Baitul Fatah beserta jajarannya yang terhormat para dewan juri dan teman-teman yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya. Sebagai umat muslim yang berbahagia, kita diberi kesempatan indah untuk berkumpul pada hari ini merayakan Maulid Nabi. Maulid Nabi adalah salah satu perayaan penting bagi umat muslim di seluruh dunia, di mana kita bersama-sama merayakan hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW sebagai panglima kita. Rasulullah Muhammad SAW rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh umat muslim di dunia. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing manusia ke jalan yang penuh petunjuk cahaya. Dalam hidupnya, Rasulullah pernah mengajarkan kita untuk berbuat baik, adil, dan mengasihi sama manusia. Dalam menghadapi berbagai tantangan di zaman ini, mari kita menjunjung tinggi nilai-nilai yang dilakukan Rasulullah SAW. Mari kita renungkan pesan-pesan suci dari Rasulullah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak salat dan zikir. Kita menurut kita peringati hari pagi dengan penuh rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan yang terbaik. Sekian wakil dan jalan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri serta Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, berupa keimanan dan kesehatan. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan seringnya bersalawat, kita bisa mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Teman-teman semuanya, ada yang tahu apa itu Maulid Nabi? Maulid Nabi adalah peringatan bersejarah nan bahagia atas lahirnya seorang Rasul. Ada yang tahu Rasul lahir pada tanggal berapa? Benar, Rasul lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nah, peringatan Maulid Nabi sendiri bukan hanya sekedar hingar-bingar gelaran acara, melainkan sebagai pengingat kita agar kita kembali belajar dan mengingat perjalanan kisah Nabi Muhammad SAW. Apa saja pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan kisah hidup Nabi Muhammad SAW? Sungguh banyak sekali. Satu di antaranya adalah akhlak beliau. Sebagaimana hadis mengatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maka dari itu kita bisa mengenal Rasul lebih dekat dengan cara mempelajari Al-Quran dan hadis. Teman-teman, sebagai seorang murid, kita dituntut untuk menjadi seseorang yang berakhlak mulia. Karena akhlak mulia sendiri bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, dan juga bagi nusa dan bangsa. Akhlak mulia juga bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan sukses merengkuh takwa. Tidak terkecuali di sekolah pula demikian. Hal yang tidak boleh kita kesampingkan adalah akhlak kepada guru. Rasulullah pernah bersabda, bukanlah di kalangan umatku mereka yang tidak memuliakan orang tua, menyayangi anak-anak kecil, dan juga mereka yang tidak memberikan hak kepada guru kami. Nah,
Dari hadis tersebut kita bisa memetik pelajaran bahwa seseorang akan dicintai Rasulullah ketika ia memuliakan orang yang lebih tua, menyayangi anak kecil, dan juga patuh dan hormat kepada guru. Marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, serta banyak mempelajari akhlak mulia ala Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya Rasulullah adalah suri tauladan bagi kita semua. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh benar-benar ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik baginya, bagi seseorang yang mengharap rahmat Allah, mengharap kedatangan hari kiamat, dan juga banyak mengingat Allah. Demikian pidato dari saya, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajmain. Yang kami muliakan para ulama Muhammad dan Bapak Ibu guru saya yang kami muliakan Allah yang telah menjelaskan untuk dibawakan kecuali dapat kita keahlian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kemurahannya di dasar ini kita terima kasih mendapatkan lipat iman dan Islam semoga kedua umat sebesarnya sampai kita raih juga akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap atas Rasul Muhammad SAW, manusia terbaik, beriring doa semoga kita selalu dapat mengenal janjinya, amin amin ya rabbal alamin. Dulu ada orang pasti yang amat memberi Nabi Muhammad, tapi dunia ia sempurna kuasa menerima Nabi Muhammad setiap halirat bintangan kaku dalam tidak hanya satu bahkan menerima ia sudah orang berat lagi mendapat kembali Nabi Muhammad tapi perbuatan bahkan melampaui semua masalah dia bahwa melakukan perbuatan ini melakukan hari melakukan hari karena hari itu hari kebetulan Muhammad mendapatkan satu arti seperti biasa memberikan kebahagiaan harinya pun Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam rangka memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW dengan keadaan yang berbahagia dan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islami, yaitu tegaknya agama Islam di muka bumi. Para hadirin, Dewan Juri dan teman-teman yang berbahagia, harapan saya dan kita semua peringatan Maulid Nabi 2023 hendaknya tidak sekedar menjadi tradisi seremonial semata, akan tetapi juga menjadi kesempatan bagi kita semua untuk kembali merenungkan dan memaknai kelahiran Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu dan cerita dan yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan katakan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Peringatan Maulid Nabi juga merupakan kesempatan bagi kita semua introspeksi diri sejauh mana kita sebagai muslim telah mengikuti bimbingan dan teladan yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa poin yang akan menjadi bahan kita bersama, yaitu tentang gaya hidup Nabi Muhammad SAW. Beliau dikenal sebagai sosok dalam kesederhanaan. Hidupnya semata-mata tidak berlandaskan tentang kemewahan dan kesenangan duniawi. Sebaliknya, beliau berdasarkan pada kesederhanaan, berpegang teguh pada pendirian dan berbudi pekerti luhur, kasih sayang. Mungkin apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dalam rangka memperingati hari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan bahagia dan sehat walafiat. Salawat serta dalam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam, yaitu dengan tegaknya agama Islam di muka bumi. Hadirin yang berbahagia, harapan saya dan kita semua peringatan Maulid Nabi 2023 hendaknya tidak menjadi seremonial semata, akan tetapi juga menjadi kesempatan bagi kita semua untuk merenungkan dan memaknai kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia sebagai pembawa wahyu dan suri teladan bagi umat manusia. Jatinya, perayaan ini adalah momentum yang sakral untuk meyakini kebenaran wahyu yang telah dibawa oleh Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti suri teladan yang telah beliau berikan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, itu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah. Peringatan Maulid Nabi juga merupakan kesempatan untuk introspeksi diri sejauh mana kita sebagai muslim telah mengikuti bimbingan dan suri teladan yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini ada beberapa poin yang akan menjadi bahan renungan kita bersama, yaitu tentang gaya hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikenal sebagai sosok teladan dalam kesederhanaan. Hidupnya semata-mata tidak berlandaskan pada kemewahan dan kesenangan duniawi. Sebaliknya, beliau hidup dengan kesederhanaan, dengan teguh pada pendirian, berbudi pekerti luhur dan penuh kasih sayang. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kata kurang berkenan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Dewan Juri dan para hadirin semuanya yang berbahagia.
Hadirin yang dimuliakan Allah, pada peringatan Maulid Nabi ini saya Anita ingin menyampaikan pidato singkat mengenai akhlak dan meneladani sifat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Pantasnya kita meneladani akhlak mulia beliau. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jelas sekali di sini bahwa Nabi Muhammad diutus ke bumi untuk memperbaiki akhlak umatnya. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, saat itu bangsa Arab sedang berada di masa jahiliyah, di masa kegelapan. Nabi Muhammad SAW membawakan cahaya sebagai pelita untuk menerangi semuanya. Sifat Nabi Muhammad sangat terpuji, beliau selalu berkata jujur dan merupakan sosok yang dapat dipercaya, bahkan dulunya diberi gelar al-amin. Sudah sepatutnya kita meneladani dan meniru akhlak, sifat dan budi pekerti yang mulia. Dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, Allah SWT berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya dan sesungguhnya kau benar-benar berbudi pekerti yang mulia. Maka dari itu dalam menghitung Maulid Nabi ini, mari kita jadikan alat untuk mengingat dan lebih mengenal Nabi Muhammad SAW. Mari kita meneladani sifat dan akhlaknya. Rupanya pidato singkat tadi saya dalam peringatan Maulid Nabi ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila kekurangan dan kehilapan yang tidak disengaja. Saya punya pantun nih, Pak Mamat jualan bubur, yang beli Pak Sanjaya. Jadilah orang yang jujur agar dapat dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana bajunya dan jalan beli apa? Kami silami sekarang kurang kompak. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Bapak Guru yang saya cintai, beserta senior dan junior yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, takut kelamaan waktu, hati netizen menggerutu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, dan telah menciptakan tukang kubur, dan telah menciptakan tukang sayur, dan telah menciptakan tukang bubur. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang bersyukur. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda termulia Istri Besleru Al-Nadar Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, saya di sini bukan untuk memperlihatkan saya sederhana ini, bukan juga untuk memperlihatkan tadi saya ini, tapi di sini saya ingin menyampaikan kata dua kata, beribu-ribu kata yang insya Allah diberikan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, oh jamaah, Islam.
Rasulullah SAW itu manusia, tapi bukan manusia biasa. Jika manusia adalah batu, maka Rasul adalah emas, perak, dan permata. Allah berfirman pada surat Al-Azab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, kata atas diri Rasul terdapat suri teladan yang baik bagi kita semua. Dari surat tersebut sudah menjelaskan bahwa Muhammad memiliki sifat yang sangat mulia. Oleh karena ini, marilah kita pemuda-pemudi pembela nusa dan agama, pembela nusa dan bahasa untuk meneladani Rasulullah SAW. Membahas tentang pemuda apakah yang setia? Ada yang apakah pemuda yang selalu melakukan? Tidak. Apakah pemuda yang selalu sedang mana kaulah? Tidak. Nah, apakah pemuda setia itu yang selalu kalau cacat selalu bilang, cantik, jangan kita temuin, alah itu mah buaya. Jadi, bagaimana kalau pemuda yang selalu dijadikan Rasulullah SAW? Pemuda yang selalu dijadikan Rasul adalah pemuda yang selalu mencintai Rasul, menyayangi Rasul, tidak pernah meninggalkan salah, tidak pernah bola-bola, tidak pernah berlaku. Marilah kita pemuda-pemudi pembela nusa dan agama meneladani akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana kita menjadi pemuda yang baik? Karena kita tidak pernah mengikuti ajaran baginda Rasulullah SAW. Misalkan, kalau ada piring pecah, jangan masukkan ke peti. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon jangan masukkan ke hati. Jangan mahal kalau mau pulang bersih. Cuma dibeli karena bisa kita hati. Jadi kita demoli sampai anak ini, semoga kita berjumpa lagi. Akhirul kalam, ini sedang mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang terlihat samar pergi berlari membawa kapak. Terdengar tapi kurang kompak. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, yang insya Allah muliakan. Tidak lupa dengan ibu dan bapak guru yang sama saya hormati, serta teman-teman yang saya cintai yang insya Allah muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka memperingati hari kelahirannya Nabi kita baginda Nabi Muhammad SAW. Acara Maulid Nabi adalah salah satu kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kita memperbanyak salawat, itu adalah ciri kita cinta kepada Nabi Muhammad. Insya Allah hidup kita akan berkah dan dipermudah, terutama sebagai seorang pelajar mudah dalam mencari ilmu. Hadirin rahimakumullah, orang tua terutama ibu sangat besar jasanya. Beliau mengandung 9 bulan lamanya, melahirkan, mengurus kita dengan penuh kesabaran sampai seusia ini. Allah Azza wa Jalla melarang keras manusia berbuat tidak baik kepada orang tua. Berdasarkan firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma lahu fala taqul lahumā uffin fala taqul lahumā
qaulan karim. Artinya, dan Tuhan memerintahkanmu agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah satu seorang di antara atau keduanya telah dalam berusia lanjut dalam peliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengucapkan kepada kedua orang tuamu dengan perkataan ah, dan janganlah kamu membentaknya, dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada keduanya. Ini menandakan bahwa kita harus menghormati ayah dan ibu. Nabi Muhammad SAW bersabda, keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua kita. Nah, maka dari itu kita harus senantiasa menghormati kedua orang tua kita, patuhi perintahnya, jauhi larangannya. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, sebab beliau adalah teladan bagi manusia di seluruh dunia, termasuk di medan perang. Hal ini dalam firman-Nya surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagimu, yaitu mengharapkan rahmat Allah dan datangnya hari kiamat, serta banyak berzikir kepada Allah. Nah, maka dari itu kita harus meladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Yuk teman-teman, kita berdoa semoga kita menjadi waladun solihun, amin ya rabbal alamin. Semoga dalam acara Maulid Nabi ini kita bisa semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Akhir kata, kalau ada piring yang pecah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata sayang yang salah jangan disimpan di dalam hati. Makan siang di depan rumah, jangan lupa membuka toko. Izinkan saya menutup ceramah singkat gak neko-neko. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Unjur maqala wala tanjur ma fi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pantun nih. Bersambung naik kapal selam. Udaranya panas dan juga lembab. Kalau nanti saya mengucapkan salam, jangan lupa kalian jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya saya di sini untuk berpidato bukan untuk berekspektasi, karena ekspektasi terlalu tinggi membuat saya sakit hati. Halo, perkenalkan nama saya Luciana, biasa panggil Osi, dan saya dari kelas 9C. Puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah memberikan kita kesehatan, kita masih bisa berkumpul dan bertemu di dalam acara ini. Alhamdulillah kita semua ucapkan karena kita masih diberikan kenyamanan badan yang sehat. Yang terhormat Bapak Ibu guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena takut membahaskan waktu, karena takut siswa-siswanya menggerutu, dan teman-teman yang sangat saya sayangi dan sangat saya cintai. Suatu hari Rasulullah SAW mengadakan majelis ilmu di Masjid Nabi yang tidak lain adalah Masjid Nabawi. Masjidnya masih beralasan pasir, tanpa adanya ubin dan tanpa adanya tikar. Orang-orang yang berkumpul di masjid tersebut adalah orang-orang yang menginginkan ilmu dan pahala. Di saat yang sama, datanglah seseorang lelaki Badai yang berasal dari desa. Ke dalam masjid bukan untuk salat maupun untuk mengaji, tapi berjalan memasuki pagar masjid, menengok ke kanan dan ke kiri, langsung kok untuk kencing. Ya, kencing di dalam masjid. Bagaimana reaksi kalian semua ketika mengetahui ada seseorang yang mengencing di dalam masjid? Marah, tentu saja. Bahkan sahabat Nabi yang mulia saja pun bergejolak dan marah. Mereka mendatangi orang tersebut bersiap untuk meredakan amarah. Mengetahui atmosfer sudah diliputi dengan amarah, Rasulullah memanggil sahabat dengan menenangkan mereka. Semua yang sudah siap melakukan ketegasan. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk ganggu orang yang
sedang buang hajat. Nabi Muhammad memanggil orang tersebut dengan nada yang ramah. Orang Badui yang mengetahui bahwa di sekitarnya sudah dipenuhi dengan hawa amarah berjalan menuju Rasulullah. Lelaki Badui tersebut melihat bahwa Nabi Muhammad saja yang tidak diliputi wajah. Beliau kemudian menasihati lelaki Badui tersebut agar tidak melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa masjid bukanlah tempat untuk buang hajat, tetapi tempat untuk sholat dan mengaji. Orang itu paham lalu meninggalkan masjid. Tak lama berselang, tibalah waktu untuk sholat dan Nabi Muhammad ditunjuk untuk menjadi imam. Tanpa disangka, lelaki Badui tersebut mengikuti sholat jamaah. Saat memasuki gerakan itidal, lelaki Badui tersebut kembali membuat geger. Ia menambahkan doa itidal sesuai dengan versinya sendiri, lalu diucapkan keras-keras, padahal harusnya doa tersebut harus diucapkan di dalam hati. Ya Tuhan kami, bagimulah segala puji, sayangilah aku dan Muhammad, dan janganilah sayangi orang-orang selain kami berdua. Begitulah doa yang ia ucapkan. Lihatlah doa orang ini, secara rukun memang salah, tapi jika kita lihat dari sudut pandang lain, orang ini telah memasukkan Nabi Muhammad ke dalam hatinya. Bahkan ia telah menjadikan Rasulullah orang yang penting dalam hidupnya, sampai dirinya sendiri. Bagaimana bisa? Pertemuan beberapa menit tadi telah mengisi hatinya dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan Rasulullah sederhana, berkata yang lembut, menahan amarah, memberikan nasihat dari yang tulus dan sejalan. Dengan menjadikan Rasulullah SAW tolak ukur, kita dapat menjalankan hidup yang insya Allah kita akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Marilah kita jadikan momen peringatan Nabi Muhammad SAW sebagai titik perbaikan akhlak kita kepada Allah, makhluknya, dan orang sekitar kita. Demikian pidato dari saya. Jika ada salah tutur kata mohon dimaklumi karena saya masih pemula. Putih-putih bunga melati, harum wangi di pagi hari. Pidato saya cukup di sini. Jika rindu harap hubungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Bulan Batu Kota beserta jajarannya. Yang terhormat saya Dewan Juri dan saya cintai para teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat kuasanya hari ini kita bisa berkumpul dalam acara perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan untuk Nabi akhir zaman. Karena berkat perjuangannya kita bisa menikmati indeksnya agama Islam sampai hari ini. Para hadirin yang dimuliakan Allah, dari beberapa abad yang lalu, sejarah Islam dan seorang anak yang berasal dari kota suci Makkah, di mana anak tersebut terpilih menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja perjuangannya tidak mudah, karena pada saat itu ia berada di tengah-tengah kaum kafir di zaman jahiliyah, di mana penduduk tempat memiliki akhlak dan kebiasaan yang buruk. Kaum kafir Quraisy di masa itu tidak memiliki akhlak. Mereka bertindak semena-mena pada kaum miskin dan perempuan. Mereka juga menyembah berhala dan gemar sekali melakukan dosa yang lain. Bahkan dengan dalih kepercayaan mereka memiliki adat yang biadab, yaitu mengunjungi hidup bayi perempuan yang baru lahir karena diakan membawa sial dari keluarganya. Untuk mewujudkan jihadnya dengan kondisi seperti itu, Nabi Muhammad seringkali mendapat penolakan, pengusiran, hinaan, bahkan tindakan tak terpuji lainnya. Namun dia dengan sabar membalas perlakuan buruk tersebut dengan kebaikan sebagaimana yang diajarkan dalam agama. Tugas yang dilaksanakan Rasulullah untuk menghapus kemaksiatan dan menyebarkan agama Islam penuh dengan rintangan dan bahkan dia menghadapi beberapa kali percobaan pembunuhan.
Hingga perlahan Islam mulai menyebar dan penduduk Mekah mulai menjadinya. Akhlak yang menyalahkan juga mulai merasuk kehidupan orang-orang di sana karena dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sangat lembut dan mulia. Seiring berjalannya waktu, semakin besar dan bisa kita nikmati hingga saat para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah tersebut kita simpulkan bahwa hal yang membuat Islam menyebar dan berkembang dengan cepat adalah cara Rasulullah dalam menyelesaikan dakwahnya. Akhlak dan puji yang dimiliki Rasulullah membuat orang-orang percaya bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajarannya. Saat ini sangat beruntung karena bisa menikmati indahnya agama Islam dan bisa menjalani syariatnya dengan bebas berkat perjuangannya dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya di masa lalu. Sekian yang saya sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dicatat oleh Allah sebagai amalan baik. Amin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau kata yang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dewan Guru dan Juri, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hari ini diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini untuk memperingati kelahiran Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada tepatnya 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dan yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita limpahkan dalam junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Muhammad telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman kegelapan dan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikitnya tentang Maulid Nabi yang bertema Rasulullah panutan kita. Seperti yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sesungguhnya telah tampak pada diri Rasulullah itu tauladan yang baik. Seperti yang kita tahu, Rasulullah dijuluki Al-Amin yang artinya dapat dipercaya, di mana Rasulullah itu sangat jujur. Rasulullah tidak pernah berbohong, apalagi kita sebagai siswa. Rasulullah itu
memberikan contoh yang baik bagi kita. Pada suatu ketika, Rasulullah dihampiri seorang laki-laki yang tergesa-gesa dan berkata, "Ya Rasulullah, tolonglah aku." Ya Rasulullah, aku dikejar oleh segerombolan orang-orang itu. Sambil berkata seperti itu, orang laki-laki itu meninggalkan Rasulullah. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah pun berpindah tempat satu langkah. Tak lama kemudian, segerombolan orang-orang itu pun menghampiri Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau melihat seorang laki-laki melewati tempat ini?" Rasulullah pun menjawab, "Semenjak aku berdiri di tempat ini, aku tidak melihat siapapun melewati tempat ini." Rasulullah sangat mencintai umatnya. Bahkan pada saat sakaratul maut pun yang diingat oleh Rasulullah adalah ummati, ummati, ummati. Lalu, apakah kalian mencintai Rasulullah? Kita bisa mencintai Rasulullah dengan banyak bersolawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga kita diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita ketahui, hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, sosok yang sangat istimewa dalam sejarah agama Islam. Mari semua duduk dengan tenang sejenak dan mendengarkan kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan hati penuh cinta. Dulu di Mekah lahirnya seorang bayi laki-laki yang lucu dan sehat pada hari ini. Hari tersebut menjadi hari yang paling membahagiakan. Bayi mungil itu adalah Muhammad yang kelak menjadi nabi kita. Dia lahir dalam keluarga yang baik dan dihormati. Dari awal kehidupannya sudah ada tanda-tanda bahwa dia adalah sosok yang istimewa. Muhammad tumbuh jadi pemuda yang bijaksana, jujur dan percaya. Dia sangat mencintai keluarga, teman-teman, dan semua makhluk ciptaan Allah. Dia juga dikenal dengan julukan Alamin yang artinya orang yang dapat. Semua orang datang padanya ketika mereka menemui masalah kehidupan atau memiliki pertanyaan. Mereka tahu bahwa Muhammad akan memberikan nasihat yang baik dan adil. Suatu hari Muhammad berusia 40 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya sebagai nabi dan rasulnya.
Allah memberi pesan suci pada Muhammad melalui malaikat Jibril. Sejak itu Muhammad memulai tugasnya dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Nabi Muhammad SAW kemudian mengajarkan kita tentang arti keadilan, kasih sayang dan kebaikan. Dia mengajarkan kita untuk menjadi orang yang baik, rajin, berbagi dengan yang membutuhkan, dan selalu mengangkat hidup. Kita semua harus memiliki jejaknya. Jadi teman-teman, hari ini kita merayakan kelahiran Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Kita harus bersyukur atas semua ajaran yang diberikan kepada kita. Mari kita mendengar dan menghormati Nabi Muhammad SAW dalam setiap tindakan dan kata-kata. Terima kasih sudah mendengarkan dengan Maulid Nabi hari ini. Semoga kita semua menjadi anak yang baik dan baik kepada Allah seperti Nabi kita yang mulia. Semoga Allah memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu guru serta dewan guru yang terhormat dan kawan-kawan yang saya sayangi, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Marilah kita mendengarkan kita Maulid Nabi ini dengan penuh keselamatan dan penuh cinta. Dahulu kala di Mekah yang indah, lahirlah seorang bayi pada hari Senin 20 Rabiul Awal. Bayi itu ialah Muhammad SAW, putra dari Abdullah dan Siti Aminah yang kelak akan menjadi nabi kita. Beliau lahir dalam keluarga yang baik dan dihormati, tetapi dari awal hidupnya beliau sudah mendapatkan tanda-tanda bahwa ia akan menjadi sosok yang spesial. Muhammad SAW tentu menjadi pemuda yang sangat bijaksana, jujur, dan penyayang. Ia sangat mencintai keluarganya, teman-temannya, serta semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mendapatkan julukan Al-Amin yang berarti orang yang dapat dipercaya. Suatu hari ketika Muhammad SAW berusia 40 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya sebagai nabi dan rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyunya kepada Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW menjalankan tugasnya, yaitu menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia. Muhammad SAW mengajarkan kita tentang kasih sayang, keadilan, dan kebaikan. Beliau mengajarkan kita untuk menjadi orang yang baik, berbagi dengan yang membutuhkan, dan selalu bersikap jujur. Dan kita semua harus berusaha untuk mengikuti jejaknya. Nah, dari kisah Maulid Nabi ini, marilah kita selalu mengingat dan menghormati Nabi Muhammad SAW dalam setiap tindakan dan kata-katanya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Maulid Nabi hari ini. Semoga kita semua menjadi anak yang baik dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Nabi kita yang mulia. Selamat Maulid Nabi. Semoga Allah melindungi kita semua. Dan maaf jika tugasnya saya kurang sempurna, karena yang sempurna adalah kita semua yang pernah bersama. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umat Islam yang setia mengikuti jejaknya. Sebagai umat Islam yang berbahagia, kita diberi kesempatan indah untuk berkumpul pada momen yang penuh berkah ini, yakni peringatan
kelahiran Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Nabi adalah salah satu perayaan penting bagi umat Islam di seluruh dunia, di mana kita bersama-sama merayakan kelahiran Rasulullah sebagai panutan bagi umat manusia. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Beliau diutus oleh Allah SWT untuk membimbing umat manusia menuju jalan yang benar, jalan yang penuh dengan cahaya petunjuk. Beliau adalah teladan sempurna bagi kita dalam segala aspek kehidupan, mulai dari akhlak, ibadah, hingga sikap sosial. Dalam hidupnya Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu berlaku adil, mengasihi sesama manusia dan menjaga hak-hak bersama. Beliau memberi contoh kejujuran, keikhlasan dan keteguhan dalam beribadah kepada Allah SWT. Kita dapat belajar begitu banyak dari ajaran-ajaran beliau untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan akhlak. Fakta mengenai teladan sempurna itu tentu sudah diketahui seluruh umat Islam. Tapi apakah kita sudah benar mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari? Atau jangan-jangan kita hanya tahu di sana saja dan memahami esensinya? Pada peringatan Maulid Nabi ini, marilah kita lakukan pesan-pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pidato hari ini, saya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati jajaran Dewan Guru dan para juri yang arif dan bijaksana, dan tidak lupa yang sangat saya sayangi teman-temanku sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya. Teman-teman dan hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang cerita Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat istimewa bagi umat Islam. Sebab saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang Rasul yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijrah di kota Mekah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Ayahnya meninggal sebelum Nabi lahir, sedangkan ibunya meninggal ketika Nabi Muhammad berusia 4 tahun. Nabi kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dan pamannya Abdul Thalib. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh menjadi seorang anak yang jujur, baik, dan cerdas. Ia sangat dicintai oleh keluarga dan masyarakatnya, sampai dikenal dengan julukan Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Saat berusia 40 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril dari Wahyu. Wahyu itu adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi artinya, berjalan dengan menuju bersama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq.
Artinya, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Suara bukal akrom. Artinya, bacalah dan Tuhan mula yang maha pemurah. Alladzi allama bil qalam. Artinya, yang mengajar manusia dengan perantaraan alamal insa nama lam ya'lam. Artinya, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak ketahuinya. Ayat-ayat ini adalah awal dari risalah kenabian Nabi Muhammad SAW yang bertugas menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Islam mengajarkan kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Ajaran Islam juga mengajarkan kita untuk berakhlak mulia, seperti bersabar, syukur, jujur, tolong menolong, dan lain-lain. Ajaran ini juga melarang kita dari perbuatan buruk seperti berbohong, mencuri, zina, sombong, dan lain-lain. Nabi Muhammad SAW baik bagi kita. Ia adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling taat dalam beribadah, paling bijaksana dalam berpikir, paling berani dalam berjuang, paling sabar dalam menghadapi cobaan, dan paling mulia dalam akhlaknya. Mari kita meneladani Nabi Muhammad SAW dalam segala hal. Mari kita cintai Nabi Muhammad SAW dalam segenap hati. Mari kita selalu mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk penghormatan kita kepadanya. Sekian cerita dari saya, terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli mentimun. Sepulangnya aku bagikan dengan keluarga. Wahai jamaah, janganlah kalian melamun. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat para alim, para ulama dan segenap hadirin yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Uswatun Hasanah, Bapak Ibu guru serta teman-temanku yang berbahagia. Marilah kita ucapkan rasa berdoa dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat taufik sayanya kita bisa hadir dalam majelis ini dalam keadaan sehat dan afiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Adilul Islam. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sedikit tentang akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, siapa yang di sini pernah disakiti orang? Wah, ternyata banyak juga ya. Lalu apa yang kita lakukan jika sedang marah? Dipisahkan pada suatu hari Rasulullah ingin pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat dan melewati jalan satu-satunya akses dalam menuju masjid. Di tengah perjalanan Rasulullah dilempari batu, bahkan sampai kotoran hewan oleh orang jahiliyah. Hal ini dilakukan oleh orang jahiliyah setiap hari kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah tidak pernah ada merasa marah apalagi dendam. Teman-teman, bayangkan seandainya kita lewat kemudian kita dilempari kotoran, apa yang akan kita lakukan? Pasti ada rasa marah, mantul, pinjekel, ini apa boten?
Lain halnya dengan Rasulullah yang setiap hari dilempari kotoran, tidak ada marah sama sekali. Bahkan suatu hari Rasulullah merasa kehilangan dan heran karena sudah beberapa hari Rasulullah tidak dilempari batu atau kotoran hewan lagi. Rasulullah bertanya, "Wahai sahabatku, di manakah orang yang biasanya melempariku dengan batu?" Sesungguhnya orang tersebut sedang sakit, wahai Rasulullah. "Wahai sahabatku, bisakah engkau mengantarkan aku ke rumahnya?" Dengan senang hati, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah dan sahabatnya pergi menuju rumah yang orang biasanya melempari kotoran. Sesampainya Rasulullah di dekat rumah orang tersebut, Rasulullah mengetuk pintunya. "Tok tok tok, siapa?" kata orang jahiliyah itu. "Aku Muhammad," jawab Rasulullah. Kepala pintu terbentuknya orang jahiliyah itu melihat Rasulullah yang datang menjemput dan membawakan makanan untuknya. Orang jahiliyah tersebut menangis. "Wahai Muhammad, sesungguhnya beberapa hari ini aku sakit, tapi sampai sekarang pun tidak ada satupun sahabat atau orang-orang yang menjengukku. Tetapi engkau yang selama ini aku lupai malah menjengukku. Maka, wahai Muhammad, saksikanlah aku bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Orang jahiliyah tersebut masuk Islam. Masya Allah. Dari kisah tersebut Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita agar berlaku lemah lembut dan kasih sayang kepada manusia. Sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seharusnya kita meladani akhlak beliau. Allah berfirman, Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itulah suri teladan yang baik. Dengan suri serta hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan kita semua. Bersingkong baik saya jauh kanan. Namanya sebuah lagi setelah dijasa masih dikandung badan. Mari kita bersemangat perbaiki diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dan terhormat kepala sekolah sampai unggulan Baitul Fatah, terhormat para dewan juri, dan yang saya cintai teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat Islam yang berbahagia, kita dapat berkumpul di tempat ini yang penuh barokah. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada momen kali ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tahu Maulid Nabi itu apa? Semua masih tahu kan? Maulid Nabi adalah salah satu peran penting bagi umat Islam, di mana kita bersama-sama merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau diutus oleh Allah untuk membimbing umat Islam menuju jalan yang benar, jalan yang penuh dengan cahaya petunjuk. Nabi Muhammad pernah diludahi oleh sahabatnya sendiri, tetapi beliau tidak pernah merasa sakit hati ataupun tidak pernah membalasnya. Beliau pernah dilempar batu, tetapi beliau tidak merasa marah atau kesal. Beliau pernah dicaci maki, tetapi beliau tidak pernah kesal dan tidak pernah malu. Itulah teladan Nabi Muhammad yang patut kita contoh. Akhir kata,
Marilah kita bersyukur atas Nabi Muhammad SAW. Ada sedikit pantun. Pergi ke toko membeli kawat, jangan lupa belanja membeli alpukat. Mari kita berbanyak selawat agar mendapat syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita rezeki sehat walafiat sampai sekarang. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW agar kita selalu mendapat syafaat di yaumul kiamat nanti. Pertama-tama untuk Dewan Juri serta Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang berbahagia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Fil. Ada yang tahu Fil itu apa? Ya, Fil itu gajah. Ada yang tahu juga kenapa disebut tahun gajah? Oke, karena pada saat Nabi Muhammad dilahirkan oleh ibundanya Siti Aminah, ada rombongan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Pasukan pemimpin yang dipimpin oleh Raja Abraham datang ke Mekah untuk menghancurkan kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dan mengirimkan burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu dari api neraka. Apa yang terjadi? Allah berfirman, Fajalahum ka'asrim ma'kul. Mereka dijadikan seperti daun yang dimakan ulat. Yang artinya batu-batu yang dilempar burung ababil ke pasukan itu menembus tubuh-tubuh pasukan Abraham. Subhanallah, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW adalah manusia yang sangat sempurna. Beliau menjadi nabi yang nomor wahid dibanding nabi-nabi sebelumnya. Mengapa beliau menjadi manusia dengan nomor wahid? Karena beliau mempunyai sifat yang tinggi, amanah, fatanah, dan nabi. Atau bisa dikatakan beliau mempunyai sifat jujur, dapat dipercaya, cerdas dan bijaksana, serta selalu menaati janjinya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau suri tauladan kita, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik
bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan ketaatannya dan banyak menyebut Allah Subhanallah. Maka dari itu kita sebagai umat Islam harus mencontoh sifat-sifat baik dari Nabi Muhammad SAW. Sekian tausiah saya di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan untuk tepuk tangan. Salawatan dulu. Salawatan dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bikir qulubi wa diyaiha wa adiyati abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa la alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil makhluk amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia dan nikmatnya kita masih diperkenankan untuk bisa berwajah. Yang mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi ajang silaturahim yang bermanfaat, maslahat di dunia ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Yudna Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang menjadi panutan umat Islam. Dewan juri yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang saya taati, serta teman-teman yang saya sayangi. Apa kabar semuanya? Sehat? Bapak Ibu Guru sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita senantiasa kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, bisa menjadi nilai kebaikan di mata manusia dan bisa menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman yang dirahmati. Teman-teman, saya mau tanya, kalau kemarin bulan Safar, sekarang bulan apa? Bulan Rabiul Awal atau disebut dengan bulan Maulid. Bulan Rabiul Awal identik dengan peristiwa Maulid Nabi. Ada yang tahu apa itu Maulid Nabi? Inilah yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Dewan juri serta hadirin yang dirahmati Allah, Maulid Nabi adalah peristiwa bersejarah yang tidak akan mungkin untuk dilupakan. Peristiwa bersejarah yang akan selalu dikenang sepanjang zaman, yaitu di mana dilahirkannya seorang tokoh panutan Nabi akhir zaman. Teman-teman, ada yang tahu siapa beliau? Ya, betul sekali. Beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau yatim ketika dilahirkan, tetapi tidak menyurutkan semangatnya untuk menegakkan kebenaran. Perjuangannya mampu memperbaiki kebobrokan akhlak dan tekadnya mampu meluruskan keyakinan umat. Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman yang saya cintai, jika kita teliti dan taati bahwa keberhasilan Rasulullah Muhammad SAW bukan karena wajah yang garang, akan tetapi
akhlak yang mulia dan kejujuran itulah yang menjadi nilai kebaikan. Sambutan apa yang ada pada diri Rasulullah bisa menjadi nilai kebaikan. Sekarang surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu sungguh teladan yang baik bagi kita, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan dia banyak menyebut Allah, nama Allah. Teman-teman, saya mau bertanya. Itulah sekelumit tentang peristiwa dan kepribadian Rasulullah Muhammad SAW, manusia dengan penuh kemuliaan dan ketauladanan. Dewan juri yang saya hormati, itulah yang dapat saya sampaikan. Bila Anda ingin memberi tomat, jangan lupa memberi salak. Bila ingin hidup terhormat, janganlah sikap dan juga akhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya banyak, suaranya kurang kompak. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya pada saat ini kita dapat memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW dalam suasana cerah, sehat walafiat dan tak kurang dari suatu apapun. Salawat serta salam kami aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang beneran dari salah ajaran agama Islam. Halo semua, kita semua tahu bahwa hari Maulid Nabi adalah hari yang sangat istimewa. Oh iya, kalian tahu nggak sih apa itu Maulid Nabi? Jadi Maulid Nabi atau Maulud saja adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW atau Islam yang menurut tradisi sebagian jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal dan Syiah pada 17 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriyah. Kata Maulid atau milad dalam bahasa Arab berarti hari lahir. Secara substansi, peringatan ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang sangat istimewa dalam sejarah Islam. Mari kita semua mendengarkan kisah Maulid Nabi ini dengan hati yang penuh cinta dan penghargaan. Dahulu di Mekah yang indah ada seorang bayi itu adalah Muhammad yang telah menjadi nabi kita. Dan dari awal hidupnya ada tanda-tanda bahwa beliau adalah seorang istimewa loh. Banyak kejadian-kejadian saat beliau lahir, yaitu serangan pasukan Gajah terhadap Ka'bah, berkunjungnya istana singgasana Raja Persia, padamnya api api Majusi, para ahli kitab melihat bintang besar yang bercahaya, dan tertutupnya pintu langit untuk iblis. Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi pemuda yang sangat bijaksana
jujur, dan penyayang. Beliau sangat mencintai keluarganya, teman-temannya, dan semua makhluk Allah. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul ditandai dengan menerima wahyu pertama pada saat berusia 10 tahun di Gua Hiro. Allah memberikan pesan yang suci kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Sejak saat itu, Nabi Muhammad menyiarkan agama Islam dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Beliau dikenal dengan julukan Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Semua orang datang kepada beliau ketika mereka memiliki masalah atau pertanyaan, karena mereka tahu bahwa beliau akan memberikan nasihat yang baik dan adil. Tak lupa juga bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita tentang kasih sayang, keadilan, dan kebaikan. Beliau mengajarkan kita untuk menjadi orang yang baik, berbagi dengan yang membutuhkan, dan selalu bersikap jujur. Kita semua harus berusaha untuk mengikuti jejak beliau. Rasulullah meninggal pada usia 63 tahun di hari Senin bulan Rabiul Awal setelah jatuh sakit selama 12 hari. Jadi, hari ini kita merayakan kelahiran Nabi kita yang tercinta. Kita bersyukur atas semua ajaran yang beliau berikan kepada kita. Mari kita selalu mengingat dan menghormati Nabi Muhammad SAW dalam setiap tindakan dan kata-kata kita. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Maulid Nabi hari ini. Semoga kita semua menjadi anak yang baik dan berbakti kepada Allah seperti Nabi kita yang mulia. Selamat Maulid Nabi, semoga Allah memberkahi kita semua. Mungkin cukup sekian. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Jika kelebihan tolong dikembalikan. Saya Raisa dari 28A pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Dwi Ainul Nurdia dari Gracia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Semoga kita diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita ketahui, hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala. Sosok yang sangat istimewa bagi umat Islam. Kami semua duduk dengan teman tidak melakukan mengingatkan kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan hati yang cinta. Alhamdulillah saya kembali laki-laki yang sangat lucu dan sehat pada hari ini. Tapi tetap seperti laki-laki yang saling menasihkan. Hari ini kita adalah Muhammad yang telah menjadi nabi kita. Dialah dalam fakta yang baik dan dihormati. Jadi Allah membuatnya tidak ada yang tidak bahwa dia adalah sosok yang istimewa. Muhammad sendiri jadi manusia yang bijaksana dan penyayang. Dia sangat mencintai keluarga, teman-teman, dan semua kesukaan Allah. Beliau juga dikenal dengan julukan Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Semua akan datang padanya ketika mereka memenuhi kesalahan kehidupan atau pernyataan. Mereka tahu bahwa Muhammad akan memberikan nasihat yang baik dan adil. Suatu hari ketika Muhammad berusia 40 tahun, Allah dalam memilihnya sebagai nabi dan rasulnya. Allah memberikan pesan suci pada Muhammad melalui malaikat Jibril. Sejak saat itu Muhammad memulai tugasnya dalam menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad kemudian mengajarkan kita tentang arti keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Dia mengajarkan kita untuk jadi orang yang baik, rajin, dengan yang membutuhkan dan selalu bijaksana hidup. Kita semua harus bisa mengikuti jejaknya. Jadi teman-teman, hari ini kita rayakan hari ini kita. Tapi Muhammad SAW kita harus bersyukur. Perjalanan yang diberikan pada kita. Kita mengingat dan menghargai Nabi Muhammad dalam setiap tindakan dan kata-kata. Terima kasih juga mendengarkan kisah Maulid pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bisa untuk diam sebentar. Saya hormati para dewan juri dan tak lupa dan saya para hadirin serta yang berbahagia. Segala puji hanya milik Allah yang Maha Tinggi yang meninggikan derajat insan dengan mencintai Rasulullah sebagai utusan ilahi. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hai teman-teman, kenalkan dengan saya teman-teman. Teman-teman tahu gak siapa Rasul itu? Baiklah, Rasul itu adalah manusia yang hebat dan sangat luar biasa. Beliau manusia yang sempurna dan menjadi manusia pilihan Allah. Dan sesungguhnya yang nomor wahid adalah Nabi Muhammad SAW. Mengapa dia menjadi manusia yang nomor? Karena beliau jujur, lemah lembut, tegas, bijaksana dan mencintai umatnya. Pemesan Allah menjadikan beliau suatu raja kita. Allah berfirman, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan ketenangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Hadirin dan dihormati Allah Sallallahu oleh ayat tersebut sudah jelas bahwa Nabi Muhammad adalah panutan kita, baik ucapan maupun tindakan. Teman-teman, saya mau nanya siapa sekarang ini masih ada pemimpin yang hasilkan bijaksana seperti Rasulullah. Jawabannya ada, tapi banyak yang tidak setuju bahwa saya jujur. Kata mengatakan masih tidak benar membela yang bayar. Hanya uang jala yang menang naudzubillah, cuma naudzubillah. Coba teman-teman bandingkan dengan kepemimpinan Rasulullah. Beliau pernah berkata, seandainya Fatimah aku mencuri, maka saya sendiri akan memotong tangannya. Sungguh Rasulullah sangat bijak dan luar biasa. Nah teman-teman, mulai sekarang lagi terdapat selalu kita Rasulullah jujur baik hati, belajar yang pintar dan berani membela kebenaran. Demikian drama ini kami sampaikan dengan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan semuanya.